DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DP Mania. Apa kabar? Mudah-mudahan semua kabarnya selalu sehat. Nah, Hendra hadir pagi hari ini di hari Rabu tanggal 4 ya di bulan September 2024. Tanggalnya keren banget nih. Tanggal 4 ya bulan September 2024. Memang spesial kayak tanggal ini sampai tanggal 6 apalagi nanti spesial gitu. Baik, DP Mania diinspirasi dan mandiri. Hendra hadir pagi-pagi menemani DP Mania 1 jam ke depan sampai nanti selesai jam 10. Ya, ada apa sih Bang Hendra pagi-pagi udah datang? Karena saya menemani tamu istimewa yang hadir di talk show kita di Inspirasi dan Mandiri ya eh, dengan tema Lama Bana. Masakan Minang resep si nenek. Nah, udah deh. Kalau ngomongin resep nenek, udah gitu masakan Minang. Pastinya kita ke Sumatera Barat ya atau Padang ya. DP Mania sudah hadir tamunya di samping saya. Saya pastinya kalau ke Padang, Sumatera Barat, manggilnya Uni gitu ya. Oke, soal kuliner DP Mania ya, terutama kuliner masakan Minang ini sudah banyak tersebar di Jakarta. Nah, salah satunya yaitu masakan Minang dengan nama Lama Bana. Ya, mudah-mudahan ucapan saya benar nih. Karena tadi pagi saya belum sempat makan rendang. Jadi aneka masakan Minang yang dijual di Lama Bana ini seperti misalnya rendang daging, ayam bakar, ayam balado, terus juga gulai cincang, dan masih banyak lagi ya. Merupakan masakan favorit bagi pelanggannya. Dan tidak heran, usaha masakan Minang Lama Bana ini selalu habis dan laris manis setiap harinya. Jadi sehubungan dengan temanya tadi, DP Mania Lama Bana atau masakan Minang resep si nenek ya. Bagaimana usaha masakan Minang Lama Bana ini begitu disukai oleh para pelanggannya dan apa suka dukanya untuk lebih jelas membahasnya. Eh, saya akan berbincang-bincang nanti dengan langsung ownernya DP Mania. Saya belum sapa terus dari tadi. Ya, Unilananya ngeliatin saya, dia apa sih? Assalamualaikum Uni, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Sehat sehat, ya? baik. Udah lama udah basuh Uni ya? Ya lama tidak basuh, Udah sekali basuh. basuh di kadang kudu. Iya, apa kabarnya? Lah ya. Lah, yuk. Ah, Indra bisa gitu doang. Padahal udah sering loh DP Mania saya makan rendang. Ada makan rendang yang jadi favorit saya. Tapi kalau yang punya Uni ini Lama Bana. Ini belum cobain nanti. Saya mau cobain juga di sini banyak karena Uni juga bawa beberapa menu. Nggak semua kalau dibawa nggak muat ya Uni ya. Iya benar. Iya. Ingat DP Mania juga kita siaran langsung di live TikTok 1034 DFM boleh join ya apalagi kasih gift lain bunga mawar macan tuh ya itu keren. Terus juga di channel YouTube-nya 1034 DFM ya, di IG-nya 1034 DFM Jakarta. Jadi kalau DFM Mania nggak sempet nonton bisa nonton tayangan ulangnya Uni ya di perbincangan kita di Inspirasi dan Mandiri hari ini ya Uni ya. Ya, Baik, Uni. Tadi yes. masakannya temennya banyak banget ya Uni ya. Yang gulai cincang itu eh apa gulai cancang ya Uni ya. Nah itu Uni udah lama kayaknya nggak bikin lagi. Mungkin nanti next bikin ya Uni ya. Iya dong Iya. kangen pastinya nih pelanggan Uni yang sering makan Iya. di rumah makannya Uni ya. Masakan Minang resepsi nenek Lama Bana. Ada dendeng balado kering. Ini yang dibawa di DP Mania ya. Terus juga keripik kentang. Wah banyak lagi. Yuk WhatsApp ya di 0811991034. Kalau ngomongin masakan, ini belum waktunya makan siang jadi lapar gitu ya. Uni tadi perjalanan jauh ya sebelum saya ngobrol ternyata Uni rumahnya lebih jauh dari saya. Oke, Uni pagi ini sesuai dengan tema kita Lama Bana Masakan Minang Resep si Nenek. Nah ini bisa diceritakan nih, ini awal mulanya seperti apa dan bagaimana usaha masakan Minang Lama Bana ini sampai sekarang yang Uni jalankan. Uni kan langsung ownernya nih ya. Iya, silakan Uni. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau orang Padang bilangnya Karajo Lapeh Pensiun. Jadi maksudnya
ini pekerjaan saya setelah pensiun Oh, gitu. Jadi iya iya iya. saya tahun 2020 Mhm, pensiun 30 tahun 6 bulan dari BCA, pensiun mhm, dari BCA gitu kan. mhm. Jadi waktu itu saya lagi mikir saya ngapain ya gitu kan. Nggak ada kegiatan kan kayaknya kita Biasa sibuk bisa bergerak sibuk gitu bergerak. ya. Yang enak itu pensiun cuma 3 bulan. Setelah di atas 3 bulan kita bingung mau Baru deh ngapain mau gitu kan. ngapain gitu ya. Terus sekali waktu tiba-tiba saya ditelepon dari bagian umum di BCA Hmm. meminta saya untuk isi kantin Oh di iya iya BCA iya. Foresta gitu. Ah Terus iya. saya bilang, oh iya buka kantin, tapi kan dalam hati saya kan nggak biasa masak ya. Saya kan kerja dari pagi sampai malam masaknya cuma Sabtu Hmm. Minggu gitu kan. Ternyata Unilena ini dulunya seorang pekerja karyawati yang handal, terus ya iya ya di dapur nggak lama kalau gitu ya. Iya, bener Sabtu Minggu Lanjut lanjut. makan makan cuma buat buat keluarga gitu Iya. kan. Terus setelah Terus ditelepon gitu, udah ini ada telepon. kantin nih Bu Oh, gitu ya. jadi BCA Ini lagi ya. BCA waktu itu baru buka BCA Foresta baru buka dan saya ditawarin untuk buka kantin di situ dan memang itu sebetulnya khusus untuk pensiun-pensiun BCA gitu kan. Dikaryakan lagi ya gitu ya. Mereka Nah, dibantu untuk nah, terus saya bilang ya udah nanti saya coba ngobrol ya sama anak. Terus saya bilang sama anak saya, gimana nih ada tawaran? Bunda mau, tapi kan Bunda nggak bisa masak. Saya bilang sama anak saya. Kan Bunda bisa bikin ini, bisa bikin itu. Coba mhm. aja di foto nanti dibantu bikin proposal gitu Iya kan. iya iya. Nah, akhirnya saya bikin proposal, saya masukin, ternyata saya terpilih dari sekian orang yang diajak gitu kan. Mhm. Akhirnya bukanlah saya kantin. Nah, sambil itu juga saya karena kan dulu kalau makan rendang tuh biasanya hanya masakan mami yang yang Iya iya. yang saya makan. Mhm. Saya bekerja itu hanya membantu ngupas bawang, apa Mhm. ngaduk-ngaduk gitu. Nah, saat itu saya karena mami udah nggak bisa apa istilahnya masak rendang, jadi harus saya. Jadi saya tanya mami ini resepnya apa, Iya. terus gimana gimana gitu. Terus tadi akhirnya saya mulai dari situlah saya mencoba membuat rendang sendiri gitu kan. Mhm. Dan rendang saya itu eh, saya masaknya pakai kayu bakar. Oh, Ya, iya iya. saya masaknya pakai kayu bakar gitu Aha. kan. Karena mami juga biasa masak rendang pakai kayu bakar gitu. Iya Makanya saya iya. bilang, kenapa saya bilang resep nenek? Karena memang semuanya saya belajar dari beliau gitu Mhm. kan. Iya. Nah, yang pertama kali waktu Ibu Uni ditawarin yang diajuin rendang atau yang lainnya? Bukan, Bukan ya? bukan malah saya menu-menu makanan rumah. Jadi saya waktu itu bikin ayam balado, Mhm. terus saya bawa keripik kentang itu gitu kan. Iya. Terus kemudian saya bikin sayur labu gitu. Jadi Mhm. konsepnya saya waktu itu proposal saya menu rumah gitu kan. Mhm. Karena kan yang itu yang saya pikir saya bisa kerjakan gitu. Nah, terus tapi waktu saya di fast food, di interview gitu sama eh, yang di kantin, dia Iya. dia minta saya untuk bikin masakan Padang karena saya Mhm. bilang saya juga bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu. Ya ibu Hmm. coba bikin masakan Padang aja dia bilang. Iya. Padahal orang-orang di lingkungan Uni juga udah tahu Uni kan orang sana. Emang Uni kelahiran sana juga apa? Enggak. Oh, Mami saya yang Padang. oh, Saya kelahiran Jakarta. Jakarta. Iya. Ya tapi kan ada darah Minangnya ya. Iya darah Minang karena kan kalau 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 dari orang Minang itu kan memang perempuan ya. Iya 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 iya. Iya. Oh, jadi seperti itu. Kenapa nggak dicoba? Tapi anaknya Uni resep ini aja Bunda gitu ya. Jadi Ah, enggak, jadi nggak. waktu itu saya coba bikin yang saya bisa, terus saya Hmm, foto, terus dia iya. siapkan proposalnya, Hmm, gambar-gambar gitu kan saya kan gatek ya. Terus akhirnya saya pas tes food dan interview saya hmm. ditemenin sama anak saya, Oke. datang ke sana, terus dia dia bantu. Akhirnya memang ya udah pengen buka kantin gitu. Itu dia DP Mania ya. Nah, terus setelah itu sampai sekarang kantinnya masih? Enggak, Oh, enggak. Karena kan udah punya rumah makan sendiri enggak, gitu. bukan ceritanya waktu itu kebetulan Kak, kita kan Covid ya. Oh, Waktu itu iya masa iya. Covid, jadi Hmm. apa konsumen yang Ah, makan di situ ah, tuh berkurang. Jadi iya itu iya. saya pikir sedangkan yang jualan itu banyak sekali gitu kan. Jadi Hmm. kita kayaknya saya nggak bisa diterusin di kantin ini gitu. Akhirnya saya buka online aja Iya pesanan-pesanan iya. rendang terus makan makanan Padang gitu. Jadi kalau sekarang nih bilangnya palu gada. Jadi apa lu Apa? mau gua ada Gua gitu. ada. Jadi Oh. apapun misalnya Iya nenek iya. bisa bikinin ayam bakar nggak bisa, ayam pop bisa, Hmm. apapun Hmm. bisa, bisa dulu ngomongnya gitu kan. Iya iya. Mm-mm. Ayam pop bisa loh DP mana? Ayam dangdut?
Ayam dangdut bisa juga Bisa kalau mau juga. Jadi dibikin. makannya sambil Ah, goyang-goyang itu gitu ya. dia. Oh, dari situ juga ya pas COVID itu ya kan bisa belanja online gitu Iya, ya. Pesanan heeh. juga banyak ya Terus Uni ya kemudian kayaknya kan ya. juga kebetulan mami saya sakit, Oke. sakitnya yang Mhm, terbaring kan, mhm, jadi saya, sejak itu saya jadi fokus dengan mhm, mami, mhm. sampai almarhum meninggal. Iya. Nah Uni, ini tercetus kan lama bana. Ya masakan Minang resepnya. Nah, itu sejak sejak atau mulai kapan? Ya udah, misalkan dari anaknya Uni, udah Bunda kita bikin apa namanya mereknya gitu atau Oh, tagline-nya atau gimana gitu. jadi gini, Hmm. waktu di kantin saya nggak pakai nama Lama Bana, Mhm. saya bikin namanya Kantin Bunda Kemala. Oh iya, Tapi terus itu kan kalau Kantin Bunda Kemala kan karena masakannya masakan menu yang rumah ya. rumahan. Terus saya, heeh, brainwash sama anak saya, sama Hmm. adik sepupu saya yang tinggal di Padang gitu, "Ini enaknya apa ya?" Gitu. Terus anak saya ngusulin, "Ini aja ndak, tambah C," dia bilang. Tambah Pokoknya, satu. tambah C, tambah Heeh. satu. Tapi kok kayaknya nggak enak ya dengernya. Terus terus ngomong lagi, ngomong ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemulah kata Lamak Bana. Hmm. Lamak Bana itu kan bahasa Padang, Iya iya. artinya enak banget. Enak banget. Ah, Lama banget nambo cie. tambah C, Lamak Bana, Iya ya. iya. Jadi, Heeh. nah dari diskusi sama sepupu, adik sepupu saya, terus diskusi sama anak-anak, akhirnya kita bukalah, kita ini kan kita pilih Lamak Bana gitu. Terus Hmm. kemudian logonya kayak gitu tuh yang rumah Hmm. Minang, rumah Gadang, terus ada itu ada Iya. gambar gadis Minangnya, itu yang buat anak saya yang bungsu. Oh iya. Mm-mm. Ada tapi mesti foto gadis Minangnya nih Bu, biar saya bisa lihat anak Ibu. Harus anak saya di situ ya. Iya. Oh Iya, iya iya ini rumah 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 Minang, Gadang ya kalau rumah rumah Gadang, Gadang ya. terus ada gadis Minang yang lagi pegang piring gitu Mm, ya. iya iya iya. Warnanya merah di Merah. lingkarannya putih ya. Jadi Oke eye catching. tuh. Keren banget. Oke, Iya. jadi dari situ ya. Mm-mm. Wah, lama banget. Enak banget Enak gitu. banget. Kalau bahasa Betawi apa tuh? Hah? Enak banget. Oh, enak beeng. Enak banget. Makanya sambil angkat kaki gitu Iya, ya. kalau Aduh, orang kan biasa ah, denger rancak bana. rancak bana. Karena itu kan bagus gitu Iya, ya. iya, iya. Bana tuh banget. Nah, itu mulai mulai kapan pakai nama Jadi lama sejak Bana terus saya sudah terdaftar juga apa Oh, gimana? sudah, Sudah ya? jadi Hmm. saya pakai nama itu sejak, saya jualan di kantin tuh udah ada nama Hmm. Lama Lama Bana. Bana. Hmm. Terus kemarin ini saya sudah dalam proses ke Haki, udah terdaftar di Haki. Nah, barusan saya dapat kabar lagi proses, apa gitu di sana Hmm. gitu. Jadi saya, ngajukan Hakinya itu tahun 2023, tahun lalu. Iya, Nah, iya. proses Haki itu kan biasanya Lama ya. nggak sebentar ya, Iya. katanya sih dia bilang hitungan 3 bulan sampai 2 tahun. Oh, ya udah kita sabar menunggu. Sertifikat halalnya juga Udah udah ada ya. keluar, udah keluar. Alhamdulillah. Itu DP Mania ya. Lama Bana. Sekarang ini lokasinya di mana? Terus buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Apakah 24 jam? Karena kan orang yang merasa dikit-dikit lapar itu butuh makan gitu. Jadi karena online ya, jadi saya terima order tiap waktu sih. Cuma Oke. mungkin nggak bisa langsung deliver, kadang-kadang stoknya nggak ada, jadi saya harus buat dulu gitu kan. Jadi PO itu 2 sampai 3 hari PO. Oh, Hmm. iya. Ini Kalau kalau stoknya ada saya bisa ah, langsung kirim, tapi hmm, saya tuh nggak mau juga stok lama-lama karena menurut saya jadi nggak ya memang sih bisa masuk masuk kulkas ya freezer, hmm, tapi kan bagusnya yang fresh. yang fresh ya. Iya, bisa order sekarang juga dong. Boleh. Ini saya lagi mau bikin lagi kan ada pesanan. Oh Begitu dari sini iya, saya mau masak iya. lagi. Tapi sabar ya yang udah pesen sama Uni, nanti habis siaran Uni langsung kirim gitu. Uni, ini kan satu usaha butuh modal gitu ya Uni ya, pasti nggak sedikit nih. Apalagi tahu rempah-rempah kalau masakan Minang atau Padang DP Mania, aduh terasa banget gitu ya rempah-rempahnya, Hmm. apalagi rendang. Rendang aja kalau maaf ini, saya kalau bikin rendang itu 1 kilo daging, kelapanya bisa berapa butir gitu ya, Ya. butir tiga, kelapanya yang tua gitu ya, kelapa Mm-mm. santannya. Ya harus Nah, banyak bener nggak sih? Iya, Tadi saya nanyain modal dulu nih dari modal
Padahal gimana ya ngitungnya ya? Kalau ngitung modal satu-satu bikin rendang kan Iya. sekilo daging Heeh. 140, terus Hmm. kelapanya 30.000 gitu kan. Iya. Terus cabenya Heeh. seperempat Heeh. gitu kan. Ya kalau keseluruhannya deh biasanya yang Uni keluarkan untuk gas modal. Oh, dia bisik-bisik DP Manis. Wah, kedengeran nggak sih bisik-bisiknya? Mungkin gini Uni, jadi pendengar kita DP Manis pengen, oh iya ternyata dengan modal sekian ini cukup untuk aneka macam masakan dari yang Uni masak gitu ya. Jadi Nah, gini, dari sekilo daging itu kan butuhnya mungkin sekitar 200.000 ya. hmm, Terus sementara saya jual 200 sampai 250.000. Saya hmm, jual rendang daging itu hmm, sekilo 350 sampai 375, hmm. tergantung eh, harga Harga, ya cabe gitu kan naik bener. turun. Terus kemudian dari harga daging juga gitu. Apalagi Iya, kalau lebaran kan mahal. Semua cenderung naik. iya. Kalau Harga harga ini ya apa bahan pokoknya biasanya kalau ya disesuaikan gitu ya Uni ya. iya, Pengennya sih turun terus gitu ya harganya ya. iya, kalau Iya, turun emang udah turun cuma dari truk doang gitu udah iya. ke pasar besar. Oke, dan DP Mania tadi Hendra sudah nanya modalnya. Pasti ada untungnya juga dong. Terus juga belum ditanyain tentang nih masakan atau menu-menu yang ada di meja saya nih DP Mania. Ini apa saja, terus bahannya apa gitu ya. Ini kalau ngomongin omset gimana nih? Senyum lagi nih Pak. Omset ya, kalau pesanan banyak sih saya happy Happy banget banget ya. gitu Iya, kan. tapi Jadi selama ini banyak kan pesanan. ternaik ya, Atau karena turun kan naik. karena kan orang mungkin apa istilahnya, Hmm, nggak setiap hari makan rendang gitu iya, kan. Ya turun naik lah gitu iya, kan. iya. Oke. Yang penting modalnya sudah, omsetnya juga naik terus deh gitu. Maunya begitu ya. Gitu harapannya ya. Oke. Ini untuk bumbu terus bahan-bahannya ya. Ini Uni yang belanja sendiri Yes, atau saya atau ya. juga ada yang supplier yang ngirim apa gimana? Oh, Ya. belanja Hmm, sendiri, tapi memang saya ada langganan supplier hmm, sehingga pada saat saya perlu, saya hmm, tinggal WA, hmm. diantar, dikirim atau diantar gitu. Iya, iya, iya. Eh, ya, terus saya tuh ada beberapa, eh, sebetulnya banyak ya Iya. makanan Padang, tapi ada kira-kira 10 atau sepuluhan yang saya kemarin waktu satu Hmm, halal saya daftarkan. Jadi iya, iya. diantaranya rendang, dendeng balado, terus Hmm, kemudian keripik kentang, terus hmm, kemudian ada pange. hmm. Orang 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 Jakarta tuh nggak tahu tuh makanan pange. Pange itu apa nggak Nah, tahu. biar ini kasih tahu nih. Karena di Aha, warung Padang nggak ada tuh pange gitu. iya ya. Iya, pange ikan, terus pange apa tuh namanya ada campur-campur. Jadi ada pakai telur, pakai Hmm, itu gitu. hmm, Terus kemudian juga ada nasi bakar. Nah, hmm, orang orang Jakarta nggak, orang yang masuk restoran Padang hmm. yang bukan tinggal di Padang, Iya. orang Sumatera Barat nggak tahu nasi bakar. Hmm. Nasi bakar tuh nasi bekal sebetulnya, bukan nasi Oh, bakar. bukan nasi bak. Nah, Tapi nasi bakar itu jadi kayak model nasi bakar, eh, kayak model nasi bakar, tapi bukan dibakar. hmm. Dia cuma dipakai biasa itu katanya di sana dipakai buat bekal kita pergi. Jadi itu Iya, iya, iya. lauknya tuh kayak daging, dendeng atau Hmm, rendang atau hmm. telur dimasukin ke dalamnya. Iya, Ditaruh di tengah-tengah nasi terus dibungkus pakai daun pisang. dijadikan bekal gitu Jadi ya. bekal. Nah itu yang paling, terus ada ikan cepatnya itu yang paling Hmm. bikin enak. Uh, Terus ada lagi sebetulnya pakai jengkol. uh. Cuma kan orang banyak yang nggak mau ya pakai jengkol ya. Jengkol lagi mahal lagi sekarang, Bu. Iya, 60.000 sekilo. Bapak tahu. Terus ya keripik kentang. Mhm. Yang spesifik dari eh, makanan saya dari Lemak Bana itu memang secara resep dan cara penyajian. Terutama untuk yang rendang. Kalau Bang Hendra bilang kan tadi Mhm. rendang rendang tuh banyak bumbu segala macam Mhm. ini. Kalau saya enggak, Oke. saya nggak banyak bumbu. Mhm. Bumbu saya hanya bawang putih, Oh. itu aja. Nggak pakai kunyit, nggak pakai jahe, nggak pakai lengkuas, nggak pakai apa istilahnya itu yang bumbu-bumbu
bunga lawang gitu, Hmm. rempah-rempah itu enggak. Hmm. Jadi makanya rendang saya agak beda. Oh, nanti Apalagi saya cobain. apalagi saya masaknya pakai kayu bakar. Sampai sekarang masih Iya, masih pakai kayu bakar. iya, saya punya tempat di rumah yang Hmm. bisa masak pakai kayu bakar. Wah, kapan-kapan di Ciputat ya. Kapan-kapan nih Wulan ke Ciputat nih bikin konten ke tempat rumahnya Uni Lena. Gimana cara masak rendang, terus dendeng apa nih? Dendeng balado, Dendeng balado yang kering, balado yang kering, sama yang lambo, yang ini apalagi nih? keripik kentang. Paru ada nggak paru? Oh, paru Hmm. paru ada, tapi saya nggak Udah bikin. paru. Saya pesan paru sama otak udah. Ada. Kan kalau di rumah makan Padang gitu nih. Iya, rendang paru saya bisa bikin. Oke, iya iya. Hmm. Terus kembali lagi nih ke Hmm. perbedaan Hmm. spesialnya rendang Nah, saya. ini. Rendang saya itu hanya pakai bawang putih. Hmm. Bawang putihnya sih sebetulnya saya biasanya suka minta dikirimin dari kampung, dari Langsung Padang, dari dari sana. nah, Bawang putih yang di sana, bawang putih kecil-kecil, oh beda ya sama bawang putih yang di Pulau kecil-kecil. Jawa ya. Kalau orang Padang bilangnya dasun. Mhm. Nah, itu kecil dan wangi banget gitu. Nah, Oh, kalau di sini setaranya tuh dengan bawang putih cutting. iya, Tuh, iya. cuttingnya juga wangi ya. Jadi Satuan gitu yang cutting gitu kan. jadi kalau lagi kehabisan belum dikirim, saya pakai yang cutting rendangnya. Hmm. Kalau untuk aromanya masakan rendang nih satu kan terkenal kalau Minang itu rendangnya gitu ya. Sampai sekarang udah masuk Gini, ya. Nah, ini kalau dari Uni tadi Uni lebih banyak rasa aroma ininya apa bawang yang tadi langsung dari Padang, Padang. dari kampung. Mm-mm. Selain itu kan kelapa juga kayaknya sangat Ya, kelapa yang bagus itu yang seperti apa nih? kelapa Yang muda atau yang tua yang terus tua, yang yang banyak. dikupas atau tidak gitu? Jadi saya juga Hmm. kalau kelapa tuh saya ada pelanggan juga. Kalau Hmm. saya perlu, Pak, saya perlu kelapa 15. Iya, Kalau iya. saya perlu kelapa 15 tuh artinya saya mau bikin Bikin rendang rendang? 5 kilo. Oke. Ya, gitu. Terus nanti dia kirim ke saya, terus Hmm. saya minta, Pak, jangan lupa ya pakai apa itu namanya? Kasih dapur. Saya minta air kelapanya gitu. Oh iya, pakai Air iya. kelapanya gitu kan, Hmm. saya minta air kelapanya. Nanti dia Iya, kirim ke saya iya, gitu. iya. Bener, jangan lupa tuh air kelapanya biar tambah sedap, aromanya juga mantap ya DP Mania. Aduh, Mm. nih tadi ngomongin dendeng, terus ada kentang. Terus ini biasanya kan nggak lepas kalau di rumah makan Padang, apalagi di tempatnya Uni Lama Bana, masakan Minang, resepsi nenek. Sambelnya itu nih yang membedakan juga nih Uni ya. Nah, Ini nih sambel nih DP Mania, ini juga menambah nafsu itu makan gitu ya. sambelnya Hmm. itu saya bilang sambalado rata. Sambal, Sambalado rata. sambal abdo sambal, itu ayo ting ting kalau itu. Ya, sambalado rata. Kenapa saya bilang sambalado rata? Rata Hmm. tuh jadi saya gilingnya nggak halus, hanya saya pecahin Oh, aja gitu. iya Dan iya. ini itu sambalado rata itu temennya dendeng. Jadi makan pakai dendeng Iya gitu iya kan. iya. Tapi kalau mau makan sambelnya aja sih boleh juga. Hmm. Dan rata-rata customer saya yang Iya. udah pernah makan sambalado ini Hmm. bilangnya enak. Uh, Katanya enak banget. Jadi hmm. ya gitu deh. Ini cabenya cabai hijau ya. Jadi Yang ada cabai hijau, ada hmm. cabai merah gitu. Iya. Tergantung Oh request. iya, betul. Request maunya pakai cabai apa nih? Cabai merah apa cabai hijau boleh gitu. Kalau kata Wulan di mix Bu, yang merah sama yang hijau dicampur. Nano-nano. Oke, itu dendeng Jadi dendengnya ada dua udah ada nih. Saya, dua. saya punya yang lambo Hmm. sama yang Yang kering. kering. Nah, yang kering ini favorit nih, banyak sekali yang pesen. Wah, Saya tuh. beberapa kali Hmm. dipesen dari Pemkot DKI. Iya iya iya. Dibilang ini mau dibawa ke luar negeri katanya Wah, gitu. Dendeng keringnya. dibawa ke luar negeri. Sekarang dibawa ke DFM ya. Nanti Iya, kita coba sekarang dendeng enggak apa dendeng dendeng kering. kering. Jadi antara dendeng kering sama Hmm. dendeng lambo itu Hmm. berbeda resep gitu kan. Iya iya. Oke, Uni saya baca WhatsApp dulu nih Uni ya. Ini ada Arya di Jakarta Barat nih Uni. Mau tanya, Uni kan udah tentang masakan udah ada di mejanya Bang Hendra katanya nih ya. Harganya Uni gitu. Saya kalau mau pesen kemana Uni nomor untuk pesenannya gitu. Iya. Oke. Karena saya salah satu penikmat masakan Padang gitu. Walaupun saya bukan orang. Iya iya iya. Oke silakan ini untuk harganya rata-rata untuk pemesanan berapa atau ukurannya juga ada. Ini kan Eh, kayak kentang apa nih?
Ini kentang keripik kentang. Keripik kentang nih kan mungkin ukurannya kan segini. Kalau ada Apa pesan bisa nggak yang lebih banyak bisa, lagi gitu ya? tergantung permintaan. Iya, atau pesan 1 ember gitu. Jadi kalau rendang itu sekilonya sekitar sekilonya 375. Oke. Bisa pesen per setengah kilo Hmm, ataupun seperempat ya. hmm, Paling kecil seperempat, nggak paling bisa kecil. kecil dari seperempat. Oh gitu Jadi ya. 1 kilo itu saya Hmm, isikan 20 potong iya iya daging. iya iya. Jadi kalau misalnya seperempat ya hanya 5 potong. Kalau 5 potong ya. Mm. Oke. Terus Terus yang keringnya ya, dendeng kering ini lumayan mahal karena eh, dia menyusut dari 1 kilo daging tuh hanya dapatnya iya. 500 gram Kalau gitu gitu. saya beli dendeng kering biar dapat banyak. Iya, Iya. iya nih. Jadi Terus terus. dendeng kering itu dari Eh, 1 kilo daging hmm, mentah hanya menjadi kurang lebih 500 gram daging daging karena nyusut tadi karena ya. nyusut ya. Hmm, Itu harganya sekitar 275 iya. ribu per toples 1000 Hmm, mili. hmm, Toples 1000 mili lebih besar dari ini. iya iya. Toples 1000 mili itu isinya sekitar eh, 500 gram. Kalau 500 yang gram. saya bawa ini toples Hmm, 600 mili itu iya. sekitar seperempat. Oh ini sekitar seperempat ya. Ah, Oke. Waduh. Ini bisa buat, wah mas saya sehari habis nih. katanya sih orang banyak kenapa seneng dondeng yang kering Nah, ini katanya itu buat digadoin. Emang nah enak sih itu buat jadi digadoin. cemilan gitu Jadi ya. cemilan. Oh. Yang kena macet di jalan sama keluarga Iya, gitu. Oh, kita cemilin dendeng aja nggak tahu udah sampai gitu iya ya. benar gitu. Iya. Terus Nah, yang lamboknya hmm, itu kalau lambok itu kan nggak seperti kering ya, dia iya, iya. sekilo daging tetap sekilo daging, jadi sekitar 300 ribu. Hmm, Terus kalau mau pesen rendang paru juga bisa hmm, gitu kan, itu juga harganya sekitar 300 ribu sekilo. iya, iya, Terus kentang ini ada beberapa packing sebetulnya saya iya. punya. Packing toples itu 1000 mili. Kalau yang ini 800 800 ml mili. ya yang ini ya. Terus kemudian ada pouch. Saya nggak bawa yang pouch. Hmm, Kan itu lebih antara toples sama pouch kan pasti pouchnya lebih murah ya iya, iya, iya. gitu karena kalau toples kan ada biaya toplesnya Hmm, gitu. Biasanya orang kalau mau buat ngasih tuh pakainya toples. Kalau hmm. buat makan sendiri pakai pouch aja. Iya, buat penghantar, buat kiriman gitu Iya, ya, jadi hampers gitu ya. Wah, keren. Itu dendeng kering sudah, kentang apa nih? tentang keripik Kentang kentang. keripik kentang sudah, sambal hijau, sambal merah, udah semuanya. Oh Ini ya, keripik kentang saya ini juga spesifik ya, nggak ada di mana-mana. nggak Karena ada di mana-mana, nggak ada, cuma punya Mbak Bana aja. ada di DFM Bu. Sekarang Ada ini. ya Iya. di DFM. Karena Kenapa ini spesial tuh? ini resepnya khusus dari mami, dari nenek, resep Iya, iya. nenek kan. Ah, Jadi awalnya itu cuma makanan keluarga kita. hmm, Dulu tuh si nenek, si mami bikinnya tuh pakai irisan pete Teh. yang diiris tipis terus digoreng garing gitu Hmm, kan. Dan itu sebenarnya enak. hmm. Tapi karena konsumen banyak yang nggak suka pakai pete, jadi saya skip petenya gitu. Tapi Oh, kalau memang ada yang minta hmm, request ya saya bikinin. Tapi iya, sebenarnya petenya tuh sebenarnya bikin wangi. iya. Nggak dimakan juga nggak apa-apa sih. Jadi petenya itu diiris dengan kulit-kulitnya gitu loh. Oh, nggak dikupas ya. Nggak Pete muda apa pete yang yang muda nggak bagus. nggak bagus ya? Harus yang tua ya. Tapi ini lihat tuanya jangan begitu dong ke saya. Maksudnya saya masih muda gitu Pak. Iya, Pengennya tuh. makanya saya nanya pete muda apa pete tua. Kita sama-sama muda loh DP Mania. Oh gitu, iya iya iya. Kentang ini kalau ini pakai teri ya ini ya. Ya ikan teri jengki. Ikan teri jengki itu. Oke. Saya suppliernya juga ada. Iya dan Jadi DP Mania supplier. Maksudnya konsumen juga kalau mau pesan sama Uni pesan kentang gorengnya tapi pakai pete boleh gitu boleh. ya. Ya Oh, sesuai pesanan ya pastinya ya. sesuai request. Request. Oke. Hmm. Baik DP Mania. Wah, ada lagi nggak nih WhatsApp-nya? Ya ini tadi belum Oh iya ini nomor dijawab nomor itunya. Kalau mau kalau pesan katanya berapa nomor WhatsApp-nya? 0812 Ya, 88 oke. 95 Ya, 95 ya. 58 58. atau ke IG-nya juga boleh. Boleh Di ya. Labana. Ya, lama Bana tuh ke IG-nya di sosmednya ada ya. Wah, ini untuk konsumen Uni kan pasti udah banyak. Terus untuk pemasarannya nih Uni ya karena kemarin juga pas ya udah selesai lah COVID-nya ya. Kan banyak Mm-mm. tuh sampai sekarang yang pelanggan Uni udah sampai kemana nih? Atau tadi kan ada yang mau dibawa ke luar negeri. Iya, Terus Uni cara pemasarannya seperti apa gitu nih? iya.
eh kalau konsumen saya udah, maksud saya gini, Hmm. barang Lama Bana itu udah sampai Surabaya pernah, Hmm. sudah sampai ke Kalimantan juga, sampai ke Iya. Palembang juga gitu, Hmm. dari ke berbagai daerah. Terus cara pemasaran saya masih belum terlalu membuka diri banget. Hmm. Maksudnya saya hanya berdasarkan IG dan WA Iya. WA dan FB gitu kan. Terus Hmm. kemudian dengan order-order dari temen gitu. Terus saya juga tergabung dalam Jackpreneur Nah dan saya ini. diajak belajar sama Jackpreneur gitu. Hmm. Jadi saya eh, ikut belajar di situ. Pengenalan produk dulu lah gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Oke. Nah, Uni kan sudah tergabung di Jackpreneur. Ini pasti lebih luas lagi dong ya Uni ya. Ya banyak manfaatnya sih Iya. dengan ikut Jackpreneur, Hmm. banyak ilmunya, Hmm. terus banyak buka relasi juga gitu. Saya sih sebetulnya kepengen sekarang ini adalah bagaimana caranya saya mau menjadi supplier salah satu rumah makan Padang gitu kan. Jadi saya bisa dapat yang apa istilahnya pekerjaan yang tetap gitu kan. Jadi misalnya seminggu pesan berapa kilo gitu. Saya Oh, pengennya begitu sih. iya, iya, iya. Seminggu berapa kilo setiap hari aja mudah-mudahan banyak kiloannya deh temanya. Berarti kan banyak juga yang bantu Uni nih, karyawan, karyawan. Oh, Ada nggak sih Uni? Kalau nggak ada saya jadi karyawannya Uni deh. yang bantu ada lah pasti. Saya nggak mungkin kerja sendiri Iya gitu kan? kan. Ada yang cabutan gitu. Masalah pada Oh, saat lagi banyak orderan saya panggil. Yang tetap juga iya, ada gitu kan. iya. Kalau yang pasti yang tetap satu di rumah gitu Hmm. kan. Lalu kalau yang eh, lagi banyak itu saya panggil ada beberapa lah gitu. Oke, Kalau kalau misalnya banyak kan saya kan kalau kerjaan sendiri dari hulu ke hilir kan ya lumayan juga terasa gitu capeknya. oke. Ini semuanya Uni resep dari Mami nih, bukan? Iya, saya belajarnya dari Dari mami. Mami sih ya. Iya, atau Bikin bikin panget juga dari mami gitu. iya, Lo atau udah pernah coba panget belum? belum. Singgang sumpu itu nggak ada di Aduh, warung pak di warung di rumah makan Padang saya jarang. biasanya belinya rendang, ayam pop Iya, gitu, sama dendeng cangkuak, balado, tuh kan. terus gulai Soto, tanah. soto Padang, Oh iya, itu cuman susah tuh nyarinya tuh. soto Padang. Iya Mm-mm. sih. Iya, Soto Padang juga enak. enak ya. Iya, tapi lebih enak lagi masakan Uni Lena karena resepnya resep dari nenek Enak. langsung. Tuh, deh teman-teman ya. Aduh, ini kalau pesen ke Uni, misalkan kayak di box gitu bisa juga nggak sih? Atau menu-menu ini aja yang tadi Uni bilang per kilo, terus setengah kilo, Maksudnya seperempat di kilo. box apa? Pesenan nih Uni berapa box gitu ya? Saya mau ada acara gitu, nasi box biasanya gitu. Oh, Mm, kan tadi sudah bilang Palu mm. Gada. Kalau gak ada ya, Apa lu apa lo mau? mau? Gua Gua ada. ada DP Mania karena ada yang nanya di sini. Bang Hendra boleh, boleh tuh karena Palu gak ada. Apa lu mau? Gua ada. Uni ado, Lai aduh. lah ado gitu ya. Oke, eh lanjutin lagi DP Mania ya. Di part ketiga nih terakhir DP Mania sudah didaftarkan di Hakio nih tinggal nunggu Sudah, ya. lagi nunggu, lagi proses. Lagi proses, mudah-mudahan cepet nih setelah ini langsung selesai dan sudah ini juga ini langsung lihat handphonenya, wow banyak pesanan, amin. Amin. Sertifikasi halal juga ada ya Uni Sudah ya, sudah terbit. terbit, sudah nggak usah khawatir deh Mania. Nah ini dari semua ya menu-menu yang ada di apa namanya Lama Bana yang menjadi best seller yang mana ini? Kayaknya semuanya nih best seller nih. Best seller itu Eh, yang favorit itu dendeng, dendeng dendeng, kering. dendeng kering ya. Eh, karena mungkin saya juga bingungnya kenapa ya kok dendeng kering jadi banyak yang pesen. Terus adik saya bilang mungkin itu kan orang kalau makan dendeng itu suka digadoin. Oh Mm. iya, make sense juga sih gitu Iya, kan. iya, iya. Sebetulnya eh, tergantung selera juga. Iya, iya. Dendeng Lombok saya juga enak karena tuh dia kayak rempah. Kalau Mhm, dendeng Lomboknya kan mhm, saya masak kalau ini kan masak dendeng itu hanya direbus gitu kan mhm. pakai garam. Kalau pakai cuka. Kalau yang dendeng Lombok itu kan ada macam-macam rempahnya. Sehingga pada saat kalau saya masak itu baunya wangi. Jadi kalau lewat rumah Uni nih bawaannya lapar gitu ya. Iya, Karena wangi aromanya. wangi. Anak saya kalau pulang pulang dari kantor saya lagi masak bilang, "Bunda, kok wangi banget lah, Bunda lagi masak apa?" Hmm. gitu. Jadi ya karena saya berani dengan bumbu sih sebetulnya Ya, masak. itu dia salah satunya ya. Dengan bumbu. Ya Jadi walaupun nggak tahu nggak maksudnya nggak beranilah dengan bumbu.
walaupun harga bumbunya naik gitu ya, lebih baik menaikkan harga daripada daripada menurunkan kualitas. menurunkan kualitas. Iya, Itu DP Mania salah satunya. Jangan kualitasnya iya karena bumbunya mahal gitu. Lebih baik dinaikkan ya. Iya mhm, walaupun sedikit mereka juga konsumen ngerti ya Uni ya. iya, Iya, oke iya, yang jadi best seller tadi dendeng kering. Kalau keren-keren. beli dendeng kering ini plus sama sambelnya Uni Iya, ya udah satu paket ya. iya, kan makan dendeng kan namanya dendeng balado. Hmm. Dendeng balado kalau nggak Kalau ada nggak ada baladonya lado, sambelnya. nggak ada sambelnya Hmm. bukan balado lagi. Jadi dendeng yang menegangkan gitu. Dendeng gitu ya. Saya baru kepikir. Oke, Uni. eh untuk sekarang nih ya Uni ya. Udah puas belum Uni dengan usaha Uni atau Uni berinovasi lagi dengan menggali lagi resep dari nenek gitu. Kalau manusia sudah merasa puas, Mm, berarti kan dia akan berhenti di situ ya. betul. Kita akan kalau kita merasa Mm, selalu kurang, bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi kita betul. kalau kita merasa oh ini kita masih masih belum, ini belum, kita Mm, akan terus berusaha untuk betul. mencapai yang kita mau gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. kalau dibilang puas ya enggak juga sih, Mm. salah juga gitu kan. Kurang tepat dibilang puas. Kalau nggak puasnya mungkin pernah ngalamin rugi atau pernah nggak Uni? Oh iya pernah. Nah, kan usaha jangan, waduh, wah ini untungnya banyak nih. Kita harus perhatikan itu juga ya Uni ya. Iya, jadi Hmm, sekali waktu pernah kan saya diajak diundang untuk belajar di balai kota. hmm, Pikiran saya, wah ini balai kota marketnya banyak nih gitu kan. hmm, Jadi saya bikin stok banyak gitu. Ternyata eh, ternyata tidak seperti yang saya pikir gitu kan. hmm, Ada laku tapi tidak habis gitu kan. hmm. Jadi saya banyak stok. Tapi ya alhamdulillah walaupun pada saat itu saya tidak banyak laku, tapi kan saya bawa pulang, saya simpan satu-satu. Ini juga laku juga gitu. Oke, kalau gitu DV Mania kita minta tipsnya buat DV Mania dari Uni gimana biar nggak ngalamin walaupun rugi pasti pernah ngalamin semua juga Uni ya Iya, dia punya usaha pernah. biar untung terus gitu ya sukses maju terus berkembang apa tipsnya Uni silakan Uni. Kalau tips untung terus saya nggak tahu ya apa ya. Tapi kalau mau, maksud saya gini, kalau kita mau sesuatu tuh kita Hmm, harus mau dulu, mau dulu. mau dulu ya. Kalau kita udah nggak mau ya apapun nggak akan jalan gitu. Jadi Hmm, mau. Terus kemudian kita nggak bisa bergantung sama orang. tuh Kita harus lakukan sendiri. iya. Even itu anak ataupun suami gitu, Hmm, kita tetap harus berdiri di kaki sendiri gitu hmm, kan. Jadi ya kita memang punya anak yang kita pikir, yang kita didik nanti akan membantu gitu kan. Tapi hmm, pada saat itu masing-masing punya kesibukan sendiri. Jadi kita tetap harus benar-benar bisa mandiri sendiri. iya. Apapun maksudnya. Jadi Hmm, kayak usaha begini kan kalau saya, aduh dong tolong dong ini nih, tapi lama gitu kan. Jadi kan saya nggak bisa ditunggu. Saya harus kerjakan yang lain. Gitu. hmm. Jadi mau dan berdiri sendiri. Iya, mau dan berdiri sendiri dan saya bangga karena Uni tetap melestarikan masakan-masakan Minang, terutama resep dari nenek gitu Iya, ya. si nenek. Nenek itu anak-anak saya manggilnya nenek. Iya, iya, iya. Oke, Uni sukses ya Oke, terima kasih, Bang dengan Hendra. lama banaknya dan kapan-kapan kita undang juga datang lagi. Terus nanti kalau timnya Radio DFM ke tempat Uni, eh, boleh Boleh, ya, boleh ya, boleh. Nanti boleh saya ya. masakin yang lain. Kan sekarang ini kan cuma ada rendang sama dendeng. Rendang, Kan dendeng, masakan, sama kentang. Nah, iya, nanti kan kalau ke tempatnya Uni kita bikin konten. boleh. Kita bikin pange. Orang kan nggak tahu pange kayak apa Iya. ya. Nanti saya kasih gambarnya pange ikan Oh, saya. oke, dan kalau mau lihat gambarnya Pangi seperti apa ada di sosmednya Uni ya, di IG ya. Oh, Belum, belum belum. saya pak, belum Belum. saya posting. Belum diposting. Ayam bakar saya juga enak sebetulnya. Yang bakarnya Beda. enak ya. Karena pakai kayu bakarnya yang berkualitas juga ya. Bukan bukan kayu bakar yang biasa pastinya nih. Pakai batok kelapa. Oh, pakai batok kelapa. Asapnya banyak nih kalau batok kelapa. Tapi batok kelapa itu bikin Nah, api nah, itu. Oh, oh. tetap stabil ya. Iya, Oke deh. batok kelapa bikin api. Jadi saya kalau pesen santan selain minta air kelapa, Kelapanya. batok plus Wah, ampas. manfaat semua. Ampas kelapa itu saya pakai buat ngebersihin kentang. Itu Oh, ilmu nenek. ilmu nenek lagi deh temannya. Emang saya Jadi kalau bersihin Hah? kentang itu Hah? kata nenek, Hah? bersihin dulu, ini dulu kasih air garam dulu gitu Hmm, kan, diaduk-aduk air garam, terus hmm, nanti kalau udah gitu terus nanti baru bersihin pakai
pakai ampas Dibilas. kelapa gitu. Oke. Bisa bersih kan. Sayangilah nenek DP Mania ya, karena dengan nenek banyak sekali resepnya. Semuanya ada. Udah Uni, saya jadi lapar nih Uni. Boleh silakan dicoba. Iya. Nah DP Mania yang ketinggalan obrolan kita di Inspirasi dan Mandiri bisa nontonin channel YouTube-nya Suku 34 DFM. Jangan lupa di like, dikomentarin ya, di IG-nya juga. Pokoknya sosmednya Radio DFM. Uni sukses ya. Terima kasih. Oke DP Mania, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.